Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih untuk kesediaannya, untuk kehadirannya dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya bersama rekan saya Pak Freddy Leho akan menyampaikan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana modul 1.4 ini telah kami pelajari dalam program guru penggerak. Mari kita mulai saja. Untuk konsep budaya positif yang hari ini akan kita bahas, itu ada 8 poin penting. Bisa kita lihat bersama. Konsep budaya positif yang pertama itu tentang perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Karena kami di sini ada 2 calon guru penggerak, jadi untuk membahas konsep inti budaya positif ini, kami sudah sepakat untuk bagi tadi. Jadi nanti yang akan saya jelaskan itu dari poin 1 sampai 4 dan poin 5 sampai 6, 5 sampai 8 akan dibahas oleh teman saya, rekan saya Pak Freddy Leho. Budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan posisi kontrol kita yang baik di sekolah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan poin yang berikut dari motivasi perilaku manusia. Baik, terima kasih Ibu Evi atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, setelah kita menyimak secara bersama tentang bagaimana budaya positif di sekolah, bahwa rentetannya seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi dan perilaku manusia, ya. Bahwasanya setiap kita itu ya memiliki motivasi, ya. Anak-anak kita memiliki motivasi atau semangat belajar. Pertama sekali adalah motivasi internal, ya. Motivasi internal di sini bahwa motivasi atau semangat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Masuk pada kurikulum Merdeka sekarang, bagaimana kita menjadi guru, ya tugas kita di situ adalah sebagai fasilitator, sebagai among belajar. Jadi siswa disuruh untuk memiliki motivasi yang kuat dan dalam dirinya untuk mengenal diri dan juga untuk belajar. Baik, yang berikut. Tujuan dari disiplin positif, ya. Oke, sekarang pada keyakinan kelas, ya, bahwa baik Bapak Ibu Guru sekalian, selama ini sebelum saya mempelajari tentang atau masuk bergelut dalam guru penggerak, saya tidak tahu, bahkan mungkin kita juga tidak tahu, bahwasanya di sekolah itu yang kita tahu itu adalah peraturan. Tetapi peraturan yang kita lakukan di sekolah atau yang kita terapkan itu sifatnya merujuk pada hukuman. Dalam teori yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita di sekolah harus memiliki keyakinan kelas. Di dalam aturan yang kita buat harus ada keyakinan kelasnya, dalam arti peraturan yang kita buat itu masih bersifat negatif. Negatifnya dalam hal cenderung kepada hukuman kepada siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dia bersifat atau kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah
kalimat-kalimat positif. Contoh ya, contoh kalau keyakinan kelas ya, dilarang makan dalam kelas pada saat jam pelajaran. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang nilainya adalah nilai tentang kedisiplinan. Itu contoh. Ya. Kalau kita peraturan sekolah misalnya, datang sekolah harus jam 7. Apabila lewat dari jam 7 atau jam 7.15, maka kita kasih hukuman kepada anak-anak. Oke, yang berikut. Yang berikut pada dalam pembuatan keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu diramu secara bersama-sama, baik oleh komponen guru maupun oleh siswa. Jadi kita juga dalam membuat keyakinan kelas itu harus minta pendapat dari siswa, bagaimana yang terbaik ini. Sehingga kita masuk pada ketika kita mengatasi siswa yang bermasalah, di sana kita akan menanyakan keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang Anda sudah langgar. Seperti contoh, ketika kita menangani siswa, dia datang terlambat, apa keyakinan apa yang dia sudah langgar? Ya jelas dia menjawab bahwa tentang kedisiplin atau tidak menghargai waktu. Baik, pertama dalam pembuatan keyakinan kelas, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang menjadi inti peraturan tersebut. Yang kelima, setelah meninjau ulang keyakinan kelas, selesai meninjau ulang, maka dibuatlah kesepakatan tentang keyakinan kelas. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam ekonomi kita sering, jadi kebutuhan dasar manusia berbeda dengan kebutuhan yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kalau di dalam ilmu ekonomi kebutuhan dasar itu sandang dan pangan, kalau di dalam kebutuhan siswa kebutuhan belajar itu dia terbalik. Ya. Pertama sekali itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak juga kita itu memiliki kebutuhan untuk senang. Jadi ketika dia datang ke sekolah, pada saat pembelajaran selesai, pada saat istirahat, membuat keyakinan kelas itu harus minta pendapat dari siswa, bagaimana yang terbaik ini. Sehingga kita masuk pada ketika kita mengatasi siswa yang bermasalah, di sana kita akan menanyakan keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang Anda sudah langgar. Seperti contoh, ketika kita menangani siswa, dia datang terlambat, apa keyakinan apa yang dia sudah langgar? Ya jelas dia menjawab bahwa tentang kedisiplin atau tidak menghargai waktu. Baik, pertama dalam pembuatan keyakinan kelas, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang menjadi inti peraturan tersebut. Yang kelima, setelah meninjau ulang
keyakinan kelas selesai meninjau ulang, maka dibuatlah kesepakatan tentang keyakinan kelas. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam ekonomi kita sering, jadi kebutuhan dasar manusia berbeda dengan kebutuhan yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kalau di dalam ilmu ekonomi kebutuhan dasar itu usaha dan pangan, kalau di dalam kebutuhan siswa kebutuhan belajar itu dia terbalik. Ya. Pertama sekali itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak juga di kita itu memiliki kebutuhan untuk senang. Jadi ketika dia datang ke sekolah, pada saat pembelajaran selesai, pada saat istirahat, dia membutuhkan kesenangan. Berarti lingkungan sekolah harus didukung dengan lingkungan sekolah, tentunya lingkungan sekolah yang ramah, lingkungan sekolah yang rapi dan indah. Yang berikut, masuk pada posisi kontrol. Jadi guru itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya juga secara pribadi sebelum masuk di guru penggerak ini, saya tidak tahu tentang bagaimana fungsi kontrol. Paling kita, kenapa kau terlambat? Jam berapa masuk kelas? Nah, itu sudah yang kita tanya. Tetapi di dalam, setelah kami menggeluti, saya dengan teman saya Ibu Maria Eviana Latte ini, bergabung dalam guru penggerak ini, kami sudah tahu bahwa posisi kontrol guru itu ada 6. Ya. Pertama, dia sebagai penghukum. Penghukum di sini maksudnya seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ya. Jadi biasa kalau kita menangani anak-anak yang datang terlambat atau sering bolos, ya, ada hukuman fisik dalam bentuk jewer telinga atau dalam verbal kita keluarkan kata-kata yang negatif. Ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, ya. Dan dalam membuat orang merasa bersalah ini, seorang guru berusaha lembut dan menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman dan bersalah atau rendah hati. Yang kedua, yang berikut, sebagai teman, ya, sebagai teman. Bahwasanya kita guru itu melihat siswa juga, selain sebagai anak didik, kita di satu sisi kita melihat mereka itu sebagai teman. Yang berikut, sebagai pemantau. Ya. Di sini selain kita mengajar di dalam kelas, kita juga berfungsi sebagai pemantau. Dalam arti pemantau di sini melihat perilaku anak, ya, melihat perilaku anak, perilaku baik dan perilaku tidak baik. Saya yakin Bapak dan Ibu semua, kita semua sebagai pemantau di sini, kita bisa menilai anak-anak itu mulai dari sisi keterampilan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi dari pertama sampai keempat, ya, itu sudah kita pasti semua kita sudah laksanakan. Tetapi menjadi seorang manajer itu tidak mudah. Bagaimana kita menangani anak-anak itu, ya, menangani siswa itu, supaya semua hukuman tidak ada, semua bentuk kekerasan verbal dan kekerasan fisik itu tidak ada. Tetapi yang ada, kita menyelesaikan sebuah soal dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, untuk memperjelas itu kita masuk pada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini masuklah, ya, kita guru itu berfungsi sebagai manajer, ya, berfungsi sebagai manajer. Nah, dalam penanganan sebuah masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah, pertama yang kita sampaikan adalah menstabilkan identitas anak-anak. Menstabilkan identitas. Kita sapa dia dengan baik, ya.
Terus kita sampaikan, tadi saya dengar dari guru piket kamu datang terlambat lagi. Alasan kamu terlambat itu kenapa? Ya. Jadi setelah itu baru kita ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan gambaran bahwa semua orang itu bersalah. Sehingga dia semacam tidak terikat dengan kesalahannya, bahwa saya juga anak bersalah, selalu bersalah dalam kehidupan saya setiap hari. Jadi kesalahan yang kamu buat tidak semata-mata kamu saja yang buat. Semua kita itu pernah berbuat salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu